paling baik yaitu amal solehnya. Nah, Imam Syafi'i Al-Balkhi, Imam Hatim Al-Asad, ketika ditanya oleh gurunya apa ilmu yang kau dapatkan, beliau jawab sekitar 8 poin yang dijawabnya. Satu, mengatakan oh di dunia ini banyak orang cari sahabat, cari teman yang bisa membahagiakannya. Ternyata teman dan sahabat yang paling membahagiakan itu adalah amal solehnya. Ya, amal solehnya taatnya pada Allah. Lalu sebaliknya, ada orang yang begitu dikuburkan, didatangi oleh makhluk yang paling jelek dengan bau yang paling busuk, dengan rupa yang paling menakutkan. Dengan ini tidur langsung, takut setakut-takut. Lalu dia bertanya, kenapa kau datang? Ada apa? Kamu ini siapa? Jawabannya langsung mengatakan, anak maluka saya adalah dosamu. Saya akan menemanimu sampai hari kiamat tiba. Alhamdulillah. Jadi dengan itu akan ditakutkan atau ditakuti akan ditemani oleh maksiatnya sendiri. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu orang yang beriman harus takut dengan dosa, takut dengan maksiat. Ibnu Ali dalam satu khutbahnya beliau mengatakan, la yakhafanna ahadukum illa dzambah. Tidak boleh atau tidak akan takut seorang, seharusnya seseorang tidak akan takut kecuali pada dosanya sendiri. Ya, dosa dan takut, ya, bukan takut kepada siapa-siapa. Yang dia takuti adalah dosanya sendiri. Dan akan berwujud nanti adalah dia akan berwujud semuanya. Alhamdulillah, ya. Yang berwujud paling takut itu dosa. Bisa berwujud pahala adalah ini paling bagus. Dalam Al-Quran dikatakan wawajadu ma'amilu hadiratan, hadir semuanya. Wala yadlimu rabbuka ahadan, dan Allah tidak akan menzalimi siapa saja. Ya, yang baik tetap baik, yang tidak baik akan tetap tidak baik, akan terlihat semuanya. Nah, ada pun perkara bagaimana Allah mengampuni aib urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang datang ke akhirat nanti ada 3 kelompok. Ada kelompok yang berpahala besar, dosanya tidak ada. Ataupun kalau ada sedikit dia yang dengan besarnya amal salehnya. Nah, ini kelompok selamat ini, ashabul yamin. Ya. Ada orang yang datang dengan amal saleh yang sama dengan dosanya. Ya, amal solehnya 50%, dosanya juga 50%. Dia campuran ini. Ya, dia mencampur aduk amal solehah wa akhar sayyi'ah. Ya, dia campur aduk antara kebaikan dengan keburukan. Nah, orang yang seperti ini itu hukumnya pada Allah juga. Nah, kalau misalnya pertama dia amal solehnya banyak, dosanya tidak ada, atau ada tapi sedikit sudah, ini tidak ada jalan masuk surga. Tapi ini kisah pandai-pandai 50-50, setengah pandai dulu. Bagaimana ini urusan dia dengan Allah? Nah, yang ketiga adalah orang yang amal dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Yang mungkin dosanya 80%, pahalanya 20 atau mungkin 90, kemudian pahalanya 10%. Dan ini jelas lebih berat kepada neraka ini. Nah, yang nomor 4 ini adalah orang kafir. Orang kafir ya dan anak Nabi, karena mereka sudah akan menjadi ahlun nar, menjadi isi neraka. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia ini, seperti pesan Imam Ghazali rahimahullah taala, kita berupaya harus lebih banyak taat daripada yang tidak baik. Yang minimal lah, ya, menghindari, membersihkan diri dari maksiat dosa. Ini tentu perlu mujahadah ini upaya yang sungguh-sungguh. Nah, ketika usia sudah lebih dari 40 ke atas, ini
harus amal soleh jauh lebih banyak daripada yang lain. Dari 40 tahun ke atas ini sudah fokus ibadahnya itu sudah harus lebih bagus. Kenapa? Karena kalau sudah 40 ke atas itu artinya sudah setengah atau mungkin 2/3 dari usia sudah lewat. Tapi lagi 50, tapi lagi 60. Para pasien Maulana Syekh Majid Said usia 60 ke atas itu umur sujadah, umur sujadah, umur masjid, ya, umur tasbih, umur Quran. Yang boleh sujadah, pegang tasbih, pegang Quran, pergi ke masjid, majelis taklim, ayo itu usia 60 ke atas, apalagi 70 ke atas. Yang dari program-program dunia yang sifatnya dunia yang perlu pangkas kemudian, ya, jadi program akhirat yang harus diperbanyak kalau sudah usia, ya, usia pensiun lah, masih mati, ya kan? Masya Allah. Dan teringat dengan bahasa Maulana Syekh Majid Said ketika beliau datang kelompoknya kita 2019 sebelum Ramadan itu, ya, karena perjalanan tiket belum tinggal 2 hari itu masih ada waktu, diajak beliau jalan-jalan yang mungkin ke Sembalun, seminar Sembalun, atau mungkin melihat sebagian laut-laut dari Lombok ini yang masih jernih. Apa kata beliau? Usia saya ini dia usia gunung, bukan usia laut, bukan usia jalan, tapi usia ini adalah usia sujadah. Usia orang duduk di sujadah, usia orang duduk di masjid, usia orang memegang Quran, usia orang berzikir, usia orang beristighfar. Masya Allah, ini jawaban beliau ini. Akhirnya yang mengumpulkan itu tadi sebelum itu kan dia waktu itu hadir di berundung jadi anak ini. Masya Allah, ini duduk pengajian, duduk ini dan ini umur gua nih bahasa umur sujadah sampai nongkrong dari gaya benar yang bisa dari Abu Ismail karena yang kalau kurang sadar itu namanya orang lupa diri karena lupa Tuhan. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahu anfusahum, jangan kalian lupa Tuhan sehingga kalian lupa diri. Lupa diri bahwa penuh juga sadar bahwa iman ke masjid, bahwa iman umum ibadah, bahkan doa belayanan bro. Dari yang mungkin ini anak orang lupa diri dengan sebab karena lupa Allah. Masya Allah. Makanya Habib Aslam belum mengatakan ini satu ayat yang sengaja disebut si setan ini. Jadi, dan ini ayat yang paling ditakuti oleh syaitan, dan berusaha syaitan menjadikan orang tidak merenungkan ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Makin praktik hidup di dunia ini kan orang lupa Tuhan, akhirnya lupa diri. Ya kan? Seandainya orang ingat Allah dan ingat dirinya, pasti akan menjadi orang-orang yang taat, orang yang rajin, orang soleh. Masya Allah, sampai mendengar Allah pun disebut, nanti ingat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dijawab dan tidak didatangi. Ini kan lupa Tuhan, lupa diri. Jadi mudah-mudahan kita selalu ingat dan sadar, mudah-mudahan hidup kita bermakna, mudah-mudahan Allah jauh dari dosa, dan mudah-mudahan Allah menjaga umur kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Qala rahimahullah ta'ala wa khamisuha istiqbalul qiblati illa fi syiddati khawfin. Ya, kita kembali membicarakan tentang salat itu harus menghadap kiblat, dan yang wajib tetap menghadap kiblat itu adalah dada kiri. Menghadap kiblat syarat sah salat. Yang wajib menghadap kiblat adalah dada. Oleh karena itu dada tidak boleh berubah posisinya, pokok tetap kanan kiblat. Jangan miring kanan, miring kiri dengan salat. Jangan sampai dada kita berpindah arah di tengah salat. Itu menjadikan salat batal. Ngengok misal, mungkin ada sesuatu ngengok, batal sembahyang itu. Miring dadanya mungkin karena padatnya orang besar. Ya, oleh karena itu ketika orang besar rapat lurus, bukan berarti padat. Jadi luruskan, rapatkan itu bukan berarti harus padat sampai mengganggu kehusukan kita. Dan rapat itu bukan berarti bersentuhan. Ini berarti bersentuhan. Selapun pakai tawa pendidikan, dia adalah itu. Ya, bukan berarti bersentuhan. Kan banyak kita jumpai bersentuhan, naik bersentuhan, harus bersentuhan, bahkan saling ganggar naiknya. Ya Allah, sedang naik balik terus, mana-mana bukannya silakan. Bukan begitu dan itu ada yang harus dapatkan. Dan tanya oleh Syekh Muhammad Al-Jazari, bagaimana dengan praktik ini? Apa kata beliau? Al-muhadzah la yastalzimu al-masah. Ya, rapat itu bukan berarti harus bersentuhan, tidak. Ya, di jari bersentuhan. Ya, kan kalau dalam sholat yang tegak itu kan, sholat yang tegak berdiri kira-kira seukuran kaki kiri yang kita lihat berapa? Yukol isi beri satu jengkal. Ukuran satu jengkal jarak kiri kanan kita dengan jengkalan kita sendiri. Ya, berarti kan lurus badan kakinya kira satu jengkal. Mungkin melakukan naik kaki batu kiri kanan. Ini harus berdiri kita lebih dari ukuran badan kita, tidak? Coba lagi kan, malik lebaran ini. Ya, ini berdiri tegak. Ya, jari nika yang terjadi jadi lurus. Apa bukan berarti sak itu pada sepadan dan sehingga ini mirip dengan kepekaan terbaik. Ini usul dan kamu pada kalau ini barengan yang pada dulu juga lah dia tahu dah sebut kaki. Nah, kita ini tentu lurus, rata, lurus. Ya, seukuran kita bisa sholat dengan apa? Dengan nyaman, tidak terlalu kunjuran. Nah, wajib menghadap kiblat illa fi syiddati khaufin, kecuali pada saat-saat gawat, saat tersiksa takut. Nah, di sini nggak boleh tidak menghadap kiblat walau fardhan sekalipun. Sholat itu sholat fardu. Fa yusalli kaifa amkanahu masyian wa rakiban. Ia bisa sholat berjalan, menunggang kuda, mustaqbilan atau mustadbiran, yaitu dengan menghadap kiblat atau tidak. Nah, seperti apa? Yaitu seperti orang yang sholat dalam peperangan yang gawat. Nah, ini tidak berbeda dengan bersembahyang mulai perang. Nah, terus sama sembahyang itu karena anda terusan sembahyang dan terus perangnya. Ini perang mulai itu masih berjamaah dikit terus ini yang berpinggir lalu dengan makhluk dikit. Ya sudah, lanjutkan sholat, kemudian sesuai dengan keadaan dia batal sembahyang.
yang akan kiblat dan kiblat, itu namanya sholat syiddatul khauf. Yang berlari kiamat tetap dalam keadaan sholat. Rukuk bagaimana sebisanya, sujud bagaimana sebisanya, mana-mana dia ngaku-ngaku itu namanya syiddatul khauf. Ya, ada sholat yang dikerjakan oleh Nabi dalam keadaan tidak terlalu gawat, tetap sholat normal berjamaah, tapi ada penjaga, ada sembahyang, tetap dikerjakan seperti itu. Nabi tetap kerjakan sholat berjamaah. Lagu-lagu Hanifi ya, sembahyang saat kerjakan Quran ini, itu namanya syiddatul khauf. Boleh sholat apa menghadap kiblat atau tidak. Kaharikin min harikin, atau orang yang lari dari Nabi harik, kebakaran, sembahyang belum kembali, ternyata rumahnya kebakaran, dia sedang sholat. Bagaimana ini? Keluarlah dari rumah itu dan lanjutkan sholat di luar, tidak bakal dengan dia berjalan. Rumah tidak anak kiblat, lawan timur, lawan timur aja, sokul dan sholat lanjutkan. Pelayu misalnya, nah, sholatnya tidak bakal tunai karena itu namanya syiddatul khauf. Ya, aku biasa dalam kemarin ini tidak burung sembahyang pelayu. Lalu jika berbicara masalah hukum fikihnya, ada pun praktiknya dua-duanya burung lah sebenarnya. Ya, termasuk marak gempa hampir ini sebenarnya. Dan itu kan syiddatul khauf, takut dan keluar lanjutkan sholat di luar boleh. Lalu buyuk ke gerai imam juga baik. Nah, dari sisi hukum fikihnya dengan jajaran tidak batal sholatnya, boleh karena namanya syiddatul khauf. Masjid luar juga itu takut bahaya gitu. Bahaya. Ya, memang ada masalah kuat keyakinan iman. Ulama mengajarkan bahaya syukur. Baik, dan roh tersimak kepada kalau roh melawan susah. Nah, jadi ini contoh sholat syiddatul khauf. Ada saat-saat orang boleh tidak menghadap kiblat di saat terlalu gawat bahaya yang tidak bisa dihindari kecuali harus menghindar. Jadi sembahyang tidak batal sholatnya dengan jalan, dengan menghadap kiblat boleh dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dalam keadaan semangat untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita barokah. Bismillahirrahmanirrahim.